Tugas pada pertemuan kedua ada 4 soal. Yang pertama terdiri dari 2 poin. Yang A diminta untuk mengubah bentuk pecahan 22/7 ke dalam bentuk desimal. Langkah simpelnya yaitu dengan cara kita buat dengan pembagian susun ke bawah. Berarti ini yang mendekati adalah 3. Ini koma. Balik lagi ke sini nih. Jadi kawasan kita tuh masih lanjut terus, dimana aja terjadi pengulangan di sini nih. Karena sama-sama 10. Berarti ini akan jadi 3,142857 nih untuk pengulangannya. Untuk yang B itu mengubah bentuk 7/13. Agak dikebawah sedikit nih. Yang B 7/13. Pasti kita pakai cara yang paling simpel aja. Kita buat pembagian susun ke bawah. Nah, ini nggak bisa ya, kita mulai dari 0 berarti. (70/13). Berarti yang paling mendekati itu 5. Kemudian 3. Delapan. Empat. Enam. Satu. Wow, sama. Yang ngulang situ tuh. 0,538461. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Tadi soal nomor 1, sekarang soal nomor 2. Di sini kalian mau ubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa menggunakan metode Euler. Jadi yang A-nya itu di bawah aja deh.
Yang A-nya itu 0,235 titik terus. Di sini kita lihat pengulangannya 3 kali, 1 2 3. Berarti kita akan buat di sini ada 10 pangkat 3x, yaitu 235,235 terus. Kemudian ada x, yaitu 0,235 terus. Kita kurang. Nah, ini kan sudah sama di belakang ini. Berarti kalau dikurangi bakal habis. Jadi di sini ada 999x 235. Berarti x sama dengan 235 bagi 999. Oke, dalam bentuk pecahan apa bisa disederhanakan? 235 per 9999 ini saling prima ya, nggak bisa. Berarti ini ketika diubah dalam bentuk pecahan jadinya 235 per 999. Lanjut yang B, masih dengan metode Euler. Yang mau diubah itu adalah 1,265 terus sampai habis. Jadi di sini ada 1 2. Tapi di sini juga ada 1. Jadi biar habis ini komaannya, kita bakal kalikan ini dengan di sini ada 1 nih, masih di belakang koma. Jadi kita kaliin deh dia dengan 1000x. Dengan 1000, ini 1000x itu adalah 1 2 3. 1265,6565 terus. Kemudian di sini ada 10x yang isi 12,6565. Nah, ini kita kurangi ya. Jadinya 1000 dikurang 10 tinggal 990. X sama dengan ini habis, tinggallah 1253. Panas banget. Jadi X nya sama dengan 1253 per 990. Berapa ini? 1253 per 990 ini. Apa dapat disederhanakan atau tidak? Kayaknya nggak bisa ya. Paling kalau saya mau disederhanakan, jadi jadikan pecahan campuran, yaitu 1 263 per 990. Ini bisa ditulis dengan pecahan biasa atau dengan pecahan campuran. Lanjut soal nomor 4. 3. Udah mau 4 aja. Sama, ada 2 poin juga yang A. Nah, kalau tadi pakai metode Euler, yang ini pakai metode deret ukur tak hingga. A-nya soalnya 0,134 terus. Nah, di sini kita akan buat ya jadi satu pecahan yang terpartisi. Jadi nanti nih 33 nih. Jadi masing-masing 10 pangkat 3. Jadi kita akan buat dia menjadi 134 per 10 pangkat 3 tambah 134 per 10-nya pangkat 6 tambah terus sampai tak hingga. Nah, di sini kita akan buat suatu deret tak hingga, deret geometri, di mana A-nya adalah ini
134 per 10 pangkat 3 dengan R-nya adalah ini bagi ini 134 per 10 pangkat 6 bagi 134 per 10 pangkat 3 ya, kita buat ini jadinya coret-coret, habis coret tinggal 3. Nah berarti tinggal 10 pangkat min 3. Jadi SN itu sama dengan A per R kurang 1. Jadi kita cukup pakai ini saja lagi. Sorry, 1 kurang R ya. Nah kita lanjut, A nya tadi 134 per 10 pangkat 3, 1 dikurang 1 per 10 pangkat 3 jadinya 134 10 pangkat 3. Ini kita buat jadi 10 pangkat 3 kurang 1 per 10 pangkat 3. Selesaikan pakai ya pengurangan pecahan biasa, samakan penyebut. Ini jadinya coret-coret, jadinya 134 per 10 pangkat 3 dikurang 1 berarti 999. Jadi hasilnya adalah ini, dan ini udah bentuknya paling sederhana, nggak bisa di ini lagi. Nggak bisa disederhanakan lagi. Oke, kita lanjut soal yang ke B. Yang A tadi ya. Ini yang B nya. B nya itu 0,6233 terus, dan ini masih menggunakan metode deret ukur tak hingga. Jadi kita ubah. Nah, di sini ada pengulangan, di sini enggak. Jadi yang ini kita buat sendiri. Jadi 62 per 10 pangkat 2 ya. Terus jadi tambah dengan 3 per 10 pangkat 3 karena posisinya 1, 2, 3. Ini ada 3 tambah 10 pangkat 4 tambah terus. Nah, yang ini kita nggak usah hitung pakai deret ukur tak hingga karena dia berhingga. Kita mulai tak hingganya mulai dari sini nih. Ini yang jadi A. Jadi A nya sama dengan 3 per 10 pangkat 3 dengan R nya sama caranya kayak tadi, 3 per 10 pangkat 4 bagi 3 per 10 pangkat 3 jadinya 10 pangkat min 1. Nah, ini kita hitung pakai deret metode deret ukur tak hingga. Nanti hasilnya baru ditambah dengan ini. Jadi 0,6233 ini itu sama dengan 62 per 10 pangkat 2 ditambah S tak hingga. Oke, jadi sekarang PR kita adalah mencari S tak hingga ini. S tak hingga ya, bukan SN. Kita saya pakai SN. Keliru ini ya, S tak hingga. Jadinya ini 3 per 10 pangkat 3 per 1 kurang 1 per 10. Jadinya ini 9 per 10. Kalau ada yang nanya gimana datangnya 9 per 10 ya coba hitung dulu ini berapa hasilnya.
coret jadi 2, coret jadi 3. Jadi hasilnya adalah 1/300. Nah, untuk mendapatkan si desimal ini berarti 0,6233 sama dengan mana dia tadi? Oh, ini dia. 62/100 tambah 1/300. Jadinya 187 per ini satunya kayak 7, 187/300. 187/300 itu bisa disederhanakan enggak ya, karena 187 nggak bisa dibagi 3. Jadi inilah bentuk pecahan dari 0,623333 ini. Yang terakhir, diminta untuk mengaproksimasi nilai akar 7 dengan kesalahan maksimal. Berarti kesalahan maksimalnya adalah kurang lebih 0,0002. Kita akan cari bilangan yang kalau dikuadratkan nilainya ya beda-beda tipis lah dengan 7. Jadi ini total angka 7. Kita akan cari dua buah bilangan yang kalau dikuadratkan dia akan lebih kecil dari 7 dan lebih besar dari 7. Yang lebih kecil dari 7 itu bisa kita ambil 2 komaan ya. Ya kita ambillah 2 di sini. Di sini 2, di sini 3. Oh, jangan gini cara nulisnya. Ini kita ambil 2 kuadrat kan 4. Di sini ada 9 dari 3 kuadrat. Kemudian 2-nya kita tingkatkan lagi angkanya. Kita akan pakai 2,6 deh. Itu kalau dikuadratkan 2,6 kalau dikuadratkan itu jadinya 6,76. 2,6 berarti di sini kita sandingnya dengan 2,7. 7,29. Berarti kita masih lanjut dengan 2,6 1 2 3 4 deh, coba 2,64 itu kalau dikuadratkan jadinya 696,9696. Ini masih kecil dari 7, berarti lawannya 2,65. nih 7,000225. 2,645 coba
Di sini berarti 2,646 yang akan kita kuadratkan. Hasilnya 7,001316. Kayaknya kalau untuk 0,02 nih belum ya, tapi ini udah, oh ya belum, ini masih 0,01, dia 0,0002. berarti kita lanjut lagi. 2,645,7 coba 2,6457 dikuadratkan 6,9997 2849. Masih kecil dari 7 ya. Nah, kalau seandainya yang di sini, yang di sebelah kirinya itu 2,6458 57, berarti yang di sini yang 2,6458, hasilnya 7,0002 5764. Enggak muat ya, ini sudah bisa sebenarnya nih, tapi kita lanjutin sekali lagi deh. 64575 2,64575. Nah, ini udah 6,9999. Kalau itu berarti yang di sebelahnya pasangannya cuma boleh selisih 0,00001. Jadinya 7,0000459, terus itu 2,64576. Nah, jadi kita pakai yang ini deh. Kalau yang ini berapa nih selisihnya nih? Jauh banget nih ya. Ini udah jadi ini. Angka 7 kita aproksimasi menjadi 2,64575. Ini selisihnya dengan 7 itu gak sampai 0,02. Ini alfanya 7 kurang nih 6,9999 yang di atas itu, yang hasilnya adalah 0,000069,375. Nah, kalau kita pakai yang ini aja lebih dari 0,0002 ini juga, kita pakai yang ini.